Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Novi hari ini. Pada video kali ini, Bu Novi akan membahas tentang perkembangbiakan hewan yang ada di kelas 6 pada tema 1, subtema 2. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Kalian tahu tidak bagaimana sih cara ayam memperbanyak keturunan? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan dari makhluk hidup itu untuk berkembang biak adalah yaitu untuk mempertahankan hidupnya supaya mereka tidak punah. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan juga dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan atau bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau biasa disebut dengan seksual. Jika vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa proses perkawinan atau aseksual. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya, mengerami telurnya hingga menetas. Contoh hewan ovipar yaitu ada ayam, ikan, burung, katak, kadal, dan masih banyak yang lainnya. Coba, ayo anak-anak hebat, bisa kalian cari tahu lebih banyak lagi hewan apa yang berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, selanjutnya untuk perkembangbiakan yang kedua, generatif yang kedua yaitu adalah vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Dikenal sebagai hewan mamalia atau menyusui. Ciri-cirinya yaitu memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, induk melahirkan dan menyusui, termasuk hewan mamalia. Nah, anak-anak hebat, untuk contoh hewan vivipar itu ada banyak sekali. Ada gajah, sapi, paus, harimau, kelinci, lumba-lumba, kucing, tikus, hingga singa laut. Dan tentunya masih ada banyak lagi. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Bedanya dengan ovipar adalah jika pada ovovivipar, telur pada hewan tersebut akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Nah, bisa ya kalian baca ciri-cirinya? Sedangkan contoh hewan yang termasuk ovovivipar yaitu bisa kita dapat jumpai pada kuda laut, ikan hiu, ikan pari, dan platypus. Coba kalian cari tahu lagi hewan apa saja yang termasuk dalam ovovivipar. Nah, setelah tadi kita mempelajari perkembangbiakan generatif, sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Dibagi tiga juga, yaitu ada dengan tunas, fragmentasi, dan dengan membelah diri. Yuk kita pelajari satu persatu. Perkembangbiakan vegetatif yang pertama yaitu adalah tunas. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Contohnya yaitu pada hewan hidra.
Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Yaitu jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme baru yang mirip dengan induknya. Kita dapat menjumpainya pada cacing planaria. Cacing planaria melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Untuk memperkembangbiakan vegetatif yang ketiga yaitu adalah dengan cara membelah diri. Apa itu membelah diri? Yaitu jenis perkembangbiakan dengan cara membelah menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Hal ini dapat kita jumpai pada hewan amuba. Pada gambar terlihat amuba dapat membelah diri menjadi beberapa bagian. Nah, anak-anak hebat, bagaimana penjelasan dari Bu Guru? Cukup jelas bukan? Nah, anak-anak hebat, itulah tadi penjelasan dari Bu Novi tentang perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar. Jangan lupa ya, selalu belajar dan terus bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.